Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lillahi tawfiq was-salihat. Wa bi fadlihi taksirul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha dan Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izin-Nya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita bisa sama-sama menunaikan ibadah wajib salat Jumat pada hari. Salat dan salam atas senantiasa berturah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya serta umatnya sampai dengan akhir hari kiamat. Tidak seharusnya khatib berwasiat untuk diri dan pada seluruh jamaah, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah, karena sesungguhnya iman dan takwa itulah milik kita yang paling berharga. Iman dan takwa itulah milik kita yang paling mahal. Dan iman dan takwa itulah milik kita yang abadi. Karena hanya iman dan takwa yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam jalan kehidupan yang penuh ujian, yang penuh godaan. Di atas tanda ketakwaan seseorang adalah sejauh mana kita dapat menjaga salat kita. Salat adalah ibadah pokok, kewajiban yang tidak bisa diganti. Dalam arti bahwa kewajiban sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Karena itu ibadah salat adalah ibadah yang harus dilakukan dan tidak boleh kegiatan lain sampai lupakan salat. Demikian juga salat adalah ibadah yang dapat mencegah dari benteng bagi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata kanat 'alal kitaban mawquta. Atau dengan salat yang lain, bahwa salat itu adalah tanda anti faksyari wal. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian tadi dalam ayat-ayat Allah mengingatkan tentang pentingnya salat, wassa'i bis-sabri was-salat. وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang yang beriman,
Jadi kata sabar dan sholat sebagai penolong dirimu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar dalam menunaikan sholat. Dan sholat adalah merupakan tiang fondasi di dalam sebuah masyarakat. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Alladzina iqtatanahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur." Masyarakat akan senantiasa diliputi oleh rahmat dan keberkahan dari Allah. Sepanjang mereka senantiasa menegakkan tiga hal. Yang pertama adalah aqamus shalah, membangun jamaah salat, membangun jamaah isyarat. Yang kedua adalah membangun jamaah musaskin, menegakkan zakat selain menegakkan salat. Dan yang ketiga ada mereka yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Inilah fondasi masyarakat. Apabila salat dijaga dan ditegakkan dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pentingnya ibadah salat ini sehingga dia menjadi kewajiban pokok. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allah la yuhasib bil amri yawmal qiyamati aslan. Bahwa yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah asal. Jika salatnya baik, insa'iu amalihi, maka amal-amal yang lain mengikutinya. Tapi jika salatnya sudah tidak benar, maka terjadi kesulitan bagi hamba di atas pertanggungjawaban yang lain. Namun hadirin, di era di kita saat ini, salah satu ujian terbesar bagi orang mukmin tentu adalah derasnya informasi, berbagai hiburan di media sosial. Bahkan tentu saja kita tidak pernah menyalahkan media sosial. Kita tidak menangkap teknologi yang ada di genggaman kita, karena teknologi itu juga bisa menjadi kebaikan dari sarana dakwah, bisa menjadi sarana silaturahim. Namun tidak sedikit bahwa media sosial ini juga bisa menjadi penyebab seseorang lalai dari minat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi penyebab seseorang menunda-tunda amal saleh, terbusuk, menunda-nunda amal ibadah, menunda-nunda sholat. Khususnya adalah ibadah sholat yang didekatkan atau yang dibangunkan tadi berjamaah di masjid-masjid. Kami hadirin jamaah Allah SWT mengingatkan bahwa kedisiplinan di dalam menegakkan salat menjadi indikator dari baik buruknya masyarakat bahkan generasi. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya, maka datangkan setelah mereka generasi yang buruk. Siapa generasi yang buruk itu? Yaitu generasi yang dia senantiasa menyia-nyiakan sholat atau sholat, yaitu mereka yang senantiasa menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Itu adalah generasi yang sangat dikhawatirkan. Jadi ada dua ciri generasi yang buruk, kata Allah, yaitu mereka yang pertama adalah yaitu Adha'us shalah, dia berkegiatan sholat, dan yang kedua adalah wattaba'us syahawat. Yang kedua cirinya menutupi dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini adalah ciri dari sebuah generasi yang buruk. Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan atau menyia-nyiakan sholat? Tentu saja pengertiannya baik. Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengingatkan
bahwa mengiyakan sholat menjadi indikator dari pengerosakan sebuah generasi, pengerosakan spiritual. Karena itu di dalam Al-Quran Allah membagi ada 5 tipologi orang sholat. Yang pertama adalah tipologi pertama ada tipologi orang yang sholatnya seperti orang pemain-main. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wala kana salatuhum indal baiti illa nana wa tasbih." Dari dalam salat-salat mereka di sekeliling Baitullah itu tidak lebih dari main-main. Ini menunjukkan bahwa ternyata walaupun di masjid di tempat yang paling itu Allah mengingatkan jangan sampai sholat mereka seperti sholat orang yang main-main. Kemudian yang kedua, ada psikologi sholat yang kedua ini orang yang sholat tapi tidak memahami terhadap pekerjaan sholatnya, tidak memahami bacaan sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 47, "Ya ayyuhalladzina la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami apa yang kamu kerjakan. Ini awalnya adalah ketika Allah belum mengkaramkan sholat. Orang muslim banyak yang sholat, tapi dia tidak faham sholatnya. Dia mencekolah lagi. Nah jangan sampai kata fasir, ini untuk mengatakan data sampai sholat kita ini sudah lama sholat, tapi kita tidak memahami dengan bacaan sholat kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa penting bagi setiap mukmin untuk terus memperbaiki kualitas sholat. Kemudian yang ketiga, tipologi yang ketiga adalah tipologi sholat tapi Allah menyebut dengan sholat yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat tapi celaka yang seperti apa? Yaitu alladzina hum atau sholatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholat. Kalimat lalai dari sholatnya ini adalah di dalam surat Al-Baqarah maksudnya adalah dia sholat tapi dia tidak memiliki kepedulian sosial sekeliling. Al-aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yatuqu yadin wa la yafutu ala mu'amin miskin fawailul lil musallin. Tahu tentang siapa dusta yang nanya tuh? Mereka yang mengambil hati-hati, mengambil hak anak yatim, pendolimi anak yatim anak yang lemah, tapi hartanya banyak yang dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak memberi makan kepada fakir miskin. Orang yang seperti ini sholatnya sia-sia. Ini menunjukkan kehadiran bahwa indikator sholat itu adalah tidak ada pada pekerjaan saja. Tapi setelah sholat itu, sejauh mana dia memiliki kepedulian sosial. Inilah agama kita. Bahwa tidak hanya sekedar kesolehan individu. Sholat itu harus melahirkan kesolehan sosial. Kemudian yang keempat, tipologi sholat yang keempat. Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa yadhkuruna Allaha qalilan." Tipe sholat yang keempat ini tipe sholat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una. Orang-orang munafik itu telah menipu Allah. Tapi bahwa Allah membalas sesudah itu. Apa yang dia menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia menegakkan sholat, dia menegakkan orang tapi dengan malas, tidak bersemangat. Yura'ukan nas, motivasi sholatnya itu ingin dilihat manusia.
Dan yang ketiga ciri orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam sholatnya sangat sedikit mengingat Allah. Sedikit sekali dia mengingat Allah, lebih banyak yang lain. Ini tipologi yang nomor. Nah, satu-satunya tipologi sholat yang kelima, inilah sholat yang terbaik. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu yang bagaimana? Yaitu mereka yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sholat. Apa sholat yang khusyuk itu? Sholat yang alladzina yadhkuruna rabbahum rabbihim ba'da dzalika. Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang dengan mengharapkan semata-mata perintah Allah SWT. Dan sholatnya itu adalah yaitu tuna'al-maqulatu. Ketika dia sholat, disitulah dia sedang bertemu dengan Allah Tuhan. Di sholat itulah sesungguhnya kita sedang berkata muka, berkomunikasi. Disitulah puncak keterhubungan seseorang dengan Allah Tuhannya pada saat sholat. Itulah sholat yang khusus. Ketika dia senantiasa terhubung dengan Allah SWT, baik ketika sholat maupun ketika selesai sholat. Karena itu hadirin jamaah yang berkumpul, ini mungkin menjadi renungan kita. Mengapa keberkahan itu jauh dari kita? Mengapa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim masih menghadapi berbagai kondisi? Satu yang harus kita polisi, mungkin perlu kita informasi, sholat kita. Dalam sebuah desa, peneliti di dalam salah satu penelitian ada bekal bahwa ternyata dari sejumlah kaum muslim di Indonesia itu yang benar-benar melakukan sholat 5 waktu dan selalu berjamaah di masjid hanya 2%. Dan yang sholat 5 waktu tapi tidak selalu berjamaah itu masih 33%. Tapi yang sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah itu hanya 22%. Hadirin jamaah berokok, Allah menegaskan bahwa sholat ini adalah penolong dalam kehidupan kita. Menjadi wasilah Allah memberikan penolong kepada kita. Apabila sholat itu adalah sholat yang terbaik. Karena jamaah Allah, fenomena terutama di kehidupan yang distraksi di media sosial seperti saat ini adalah menjadi tantangan terbesar bagi orang-orang yang beriman, agar kita selalu waspada dan bagaimana supaya kita bisa menegakkan dan menjaga sholat-sholat kita. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu ketika kita mendapatkan sholat ada, mari kita bersegera untuk mendalami alam itu. Kita hentikan semua pekerjaan, kemudian segera menuju sholat. Nabi Muhammad SAW ketika ada yang diucapkan oleh Bilal, Nabi dan masuk pergi seperti tidak mengenal panggilan bicara. Begitu Nabi. Kenapa? Demikian panggilan Allah kan. Namun kita masih sering. Panggilan Anda pasti kalah dengan panggilan di media sosial. Ini adalah tantangan. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah jika kualitas sholat kita masih seperti ini? Itu penting juga membangun ini pada warga, membatasi agar kita menggunakan gadget kita dengan cara yang bijak. Kita tetap menggunakan itu, namun kita memprioritaskan sholat seperti ini, wasilah
kita berhubungan dengan Allah dan menggapai karakter Allah SWT. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله لي ومنكم تلاوة إنه على الصديق أنظر قولها نستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل بداية شفاء فدين الله وتعالى ما شريك له نشس فريعته ونقوه أما بعد فإن عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تطيعوا ولا تطيعوا مسلمون إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, demikian urgensi salat. Mari kita menanamkan masjid kita. Kita jadikan masjid kampus kita ini dari sumber kebaikan, sumber keberkahan.